Kobaran api membakar rumah warga di Desa Lembah, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, seluruh isi rumah termasuk 2 unit sepeda motor dan hasil panen yang berada di dalamnya hangus tak tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasar buah Peterongan, Semarang terbakar Minggu dini hari. Api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang tempat penyimpanan buah pisang milik para pedagang pasar. Diduga, kobaran api bersumber dari puntung rokok. Kebakaran membuat warga dan pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Faizin, salah seorang pedagang buah, mengaku sebelum kebakaran, lebih dari 1 mobil berisi tandan pisang miliknya masuk gudang. Namun hanya selang 4 jam kemudian, ratusan tandan buah pisang miliknya sudah gosong, hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Setelah 4 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Semarang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, ada karnaval memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di kota Cilegon, Banten yang berlangsung ricuh nih. Ya, ini kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dari kendaraan hias tank tentara yang mengagetkan penonton. Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, 17 Agustus ini harusnya menjadi perayaan semangat kita untuk kemerdekaan Indonesia. Jiwa nasionalisme, cinta tanah air, itu yang harusnya dikedepankan gitu ya. Betul, jangan malah ricu nih kayak juga yang terjadi di mana ini ada tawuran di 2 kelompok warga di Jalan Salemba Tengah, Senen, Jakarta Pusat nih. Nah, ini ironisnya tawuran hanya dipicu masalah sepele, saling ejek antar 2 kelompok warga saat pawai karnaval 17-an. Sepele sekali ya. Saling serang antar 2 kelompok warga seketika pecah di Jalan Salemba Tengah, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Meski tengah merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79, namun kedua kelompok warga tersebut justru terlibat pertarungan sengit dengan menggunakan bambu, kayu, hingga botol kaca. Peringatan Hari Kemerdekaan yang seharusnya diisi dengan semangat persatuan, justru dinodai dengan aksi tawuran antar 2 kelompok warga yang hanya berbeda RT. Ironisnya, pemicu tawuran diduga hanya karena saling ejek saat kedua kelompok warga tersebut tengah menggelar pawai karnaval 17-an keliling jalan. Tiba-tiba aja gitu bang, arak-arakan langsung berantem gitu, nyusul, lempar batu lah gitu.
Arak-arakan tadi pawai apa sih? Habis pawai 17-an kan Bang B. Mungkin ngeledekin sih, kata orang tadi ngeledekin. Oh, diledekin. Sama-sama ngeledekin. Habis itu ya gitu Bang. Langsung. Nggak terima kali. Diledekinnya sama siapa? Mungkin orang itu RT sebelah sama RT ini. Sama? RT sama RT beda kan, beda RT Bang itu. Oh, arak-arakannya beda RT. Jadi main ledek-ledekan. Iya. Mencegah terjadinya tawuran susulan, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penjagaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya lagi-lagi ya, ini sangat disayangkan. Lagi-lagi, betul. Memang lokasinya dekat lagi dari kantor kita Betul. ini. Ini harusnya apa yang dikatakan Bung Karno dulu jangan plek-ketiplek diartikan. Dulu kan Bung Karno mengatakan perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing dibanding perjuangan kalian akan melawan bangsa sendiri. Nah, jangan diartikan secara Melawan benar-benar Betul. bangsa sendiri ya. Masa cuman karena saling ejek di pawai karnaval 17-an langsung harus ikut-ikutan ya. Benar. Perjuangan kita justru dilakukan dengan berkarya. Kita perang-perangnya tuh udah pada saat dulu. Jadi Dahulu. jangan sekarang ya, Betul. jangan sekarang. Sekarang kita damai aja ya Bayu ya. Iya. Kita lanjut nih ke informasi selanjutnya. Ini diduga mengalami gangguan kejiwaan, ada seorang pria di Kabupaten Kerinci Jambi yang nekat membakar rumahnya sendiri. Aduh, sayang sekali nih akibat peristiwa tersebut ini satu rumah ludes terbakar. Sebuah rumah di Desa Angkasa Pura Hyang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci Jambi terbakar. Warga sekitar berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merembet ke rumah di sebelahnya. Setelah 1 jam, warga akhirnya berhasil memadamkan api dan 4 mobil damkar pun datang ke lokasi untuk membantu melakukan pendinginan. Diduga pemilik rumah membakar rumahnya sendiri karena mengalami gangguan kejiwaan. Pelaku langsung diamankan petugas ke rumah keluarganya. Menurut keterangan tetangga dari rumah yang terbakar tersebut, diduga dibakar oleh penghuni rumah yang gangguan jiwa. Sebab informasinya sudah 3 kali dia mencoba membakar rumah. Ini yang ketiga kali. Belum diketahui jumlah kerugian yang dialami. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Sitinjau Laut serta Polres Kerinci. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Today pemirsa dan juga Bayu, ini ada informasi terkait Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida yang viral itu bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Ini bukan waktu yang sebentar ya, 8 tahun ya. Di mana Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jessica bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh Majelis Hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida. Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam, namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Usai keluar Lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur, untuk melengkapi dokumen persyaratan pembebasan bersyarat. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Bapas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini belum bisa bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan proses pemindahan integrasi, membimbingan oleh Bapak sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan.
8 tahun lalu tuh saya belum jadi jurnalis loh. Iya, apalagi mungkin saya masih baru lulus itu. kuliah atau Sama gimana. ya? Iya. Beda dikit kita ya. Iya, tapi ini usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Ya, Jessica ini juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci ataupun dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica mengaku masih memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar. Ya, Anda kembali di News Today bersama kami pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara pagi tadi. Ya, reshuffle atau perombakan dilakukan untuk mempersiapkan transisi pemerintah berikutnya. Beberapa nama yang dilantik hari ini diantaranya ada Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Ada Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara posisi Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang sebelumnya diisi oleh Bahlil akan dilanjutkan oleh Rosan Roslani. Terakhir adalah politisi Gerindra Angga Raka Prabowo yang menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Angkatan saudara-saudara Negara Republik Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi dharma bakti saya. Masih dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih, di momen HUT ke-79 RI, berbagai macam cara warga memeriahkan hari kemerdekaan. Ya, ini salah satunya menggelar lomba tangkap bebek dengan mata tertutup di Sleman, Yogyakarta. Nah, tapi sementara di Jakarta ini lomba 17-an diramaikan dengan lomba memberi makan kucing. Wow, dan pemirsa, usai sudah iNews Today setelah berita yang akan hadir setelah ini. Saya Aulia Wardani. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Dengan mata tertutup, puluhan bapak-bapak dan remaja di Desa Wisata Dusun Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjibaku menangkap puluhan bebek yang sengaja dilepas di kubangan air. Lantaran mata ditutup kain, membuat para peserta kebingungan saat mengejar bebek hingga menimbulkan gelak tawa warga yang menonton. Tadi masnya dapat berapa, Mas? Tadi durasinya agak lama, dapat 2, tapi harus 1. Baik, iya. Ini nanti mau diapakan bebeknya, Mas? Langsung kita mungkin untuk lauk di rumah.
Tidak hanya lomba yang unik, panitia pun mempersilahkan peserta yang berhasil menangkap bebek untuk membawa bebek tersebut sebagai hadiah perlombaan. Nangkep bebek tadi sekitar 15-an. Jumlah bebeknya berapa tadi, Mas? Jumlah bebek tadi ada sekitar 10-an ya kalau nggak salah. Ya, baik. Untuk hadiah tangkap bebek itu apa itu, Mas, hadiahnya, Mas? Kalau untuk bebek itu hadiah langsung. Jadi mereka langsung ketika dapat bebek langsung dibawa pulang gitu. Baik. Kenapa sih, Mas, harus bebek yang dibuat ini, Mas, lomba, Mas? Karena bebek di sini udah tradisi lama sebenarnya. Hanya saja sudah